Dan carilah dengan apa saja yang Allah datangkan kepadamu. Apa yang disuruh cari? Ad-darul akhirah. Ya sama juga, tapi yang lebih gampang dipahami. Wabtaghi, dan carilah ad-darul akhirata, kepentingan negeri akhirat, jangan kampung ya, kalau kampung gak enak. Kepentingan negeri akhirat, kepentingan kehidupan akhirat. Ya, carilah kebahagiaan. Kalau tidak dicari nggak bakal dapat, dicari saja belum tentu dapat. Pakai apa mencarinya supaya kita selamat di akhirat nanti? Fima, dengan apa saja ataqallahu, yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya apa saja yang Allah berikan kita kepadanya harus dimanfaatkan, digunakan untuk mencari kebahagiaan hidup akhirat. Kalau tidak begitu, rugi benar kita dan celaka benar kita. Terus pertanyaan, pakai apa kita mencarinya? Modalnya apa modalnya? Modalnya itu fima ataqallah, dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu. Dengan apa saja Allah berikan kepada kita? Ya ini antara lain. Nah, diberi uang, uangnya lebih banyak dipakai merokok apa sedekah ke masjid? Ayo jujur Pak Iman. Banyak dibelikan rokok uangnya atau banyak yang ditabung di masjid untuk akhirat? Nah, nggak masuk sudah rokok. Padahal merokok itu ada ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau beli rokok kok nggak mikir-mikir, kalau mau nabung ke masjid kok cari uang yang kecil? Nah, nggak masuk ini, nggak masuk. Nah, apalagi uang ya, kesehatan. Banyak orang kalau sudah sakit, tetap ingin ke masjid, kepingin salat jamaah, kepingin ngaji kayak Pak Iman, kayak Pak Win rajin ngaji. Tapi sudah lumpuh baru gitu. Sudah gak bisa apa-apa. Waktu sehat tadi masa ingat. Ada orang yang mau berbuat baik tapi tidak sehat. Ada orang yang sehat tapi tidak mau. Ada orang yang mau tapi tidak sempat. Maka inilah ya. Kesehatan, kesempatan, umur termasuk tenaga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan para peserta atau para jamaah kajian Al-Quran yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Bapak-bapak sekalian, materi kajian kita malam hari ini akan kita kaji dan kita pelajari, kita baca juga Quran surat ke-28, namanya surat Al-Qasas, terdapat pada ayat 77 paling bawah ya, terdapat pada halaman 394 ya, supaya cepat langsung menuju halamannya saja. 394, nama suratnya surat Al-Qasas, nomor suratnya surat ke-28, nomor ayatnya ayat yang ke-77 ya. Bunyi kalimat pertama yaitu wabtagi fima
atakallahu ad-darul akhirah. Gih. Sudah ketemu ya? Silakan dibaca dalam hati dulu sebelum kita baca bersama-sama nanti. Baca-baca dalam hati dulu. Ya. Tanggal berapa sekarang? Hah? 23 ya? 23 bulan 9 tahun 2005. Singkat. Materi kajian ya. Materi kajian Quran surat berapa tadi? Surat 28 ayat 77. Atau Quran surat Al-Qasas ayat 77. Temanya cara menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ini temanya. Cara menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Tentu pertanyaan, bagaimana caranya? Ini ada dua kehidupan, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Sekarang kita masih di kehidupan dunia. Nah, itu temanya. Sebelum kita kaji apa isinya, supaya mendapatkan pahala bacaan juga, mari kita baca bersama-sama. Dan nanti kalau bacaannya kurang pas, ada yang perlu diperhatikan tajwidnya, kita sedikit ya. Baik. Setelah saya membaca, mohon bapak-bapak sekalian mengikuti dengan bacaan yang tartil. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad. Ya, diulang sedikit, tidak ada tanda berhentinya, diulang sedikit. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tansa nasibaka minad ahsin kama ahsanallahu ilaik wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard wa ahsin kama
la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Sebelum kita kaji isinya, sedikit kita analisa kaidah tajwidnya supaya bacaannya bisa tahsin baik. Perhatikan. Wabtaghi, coba dibaca. Wabtaghi. Ada yang panjang? Nggak ada. Ba, huruf apa itu ba? Qalqalah. Jadi kalau ada ba mati itu tidak boleh dibaca wabtaghi tapi harus nyantol. Wabtaghi fima. Ada yang panjang? Berapa? Ya, fi mad tabi'i ma, tanda panjang ketemu alif disebut mad jaiz panjangnya 5 harokat. Fi ma atakallahu da. Nah itu. A mad tabi'i, ta mad tabi'i, kallahu la tabi'i, ad-daru mad tabi'i, al-akhiratu mad tabi'i. Mad tabi'i itu panjangnya dibaca 2 ketuk. Jadi fima atakallahu darul akhirata. Tidak boleh dibaca kayak gini Pak Win. Fima atakallahu da, kepanjangan. Jadi mad tabi'i itu panjangnya 2 ketuk. Kalau tidak 2 ketuk tidak panjang, salah. Kalau salah panjang pendeknya mad tabi'i itu maknanya Al-Quran dapat berubah. Maka kalau disengaja kita berdosa. Maka yang baru dibaca ya. Wala tangsa, ada yang dengung? Wala tang, nun mati ketemu sin, bacaan apa Pak Oto? Bukan. Nun mati ketemu sin, ikhfa hakiki, itu disamarkan. Wala tangsa, bukan tangsa tapi tang, mirip-mirip engge. Wala tang, mendengung 3 ketuk. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Ad-dunya ini disebut idhar wajibnya. Oke. Wa asing kama, dengung? Pak Pur, dengung nggak Pak Pur? Wasing kama, nun mati ketemu kaf, ikhfa hakiki. Kama ahsana, mat. Tanda panjang ketemu alif, mat. Ada benderanya. Kama mad jaiz mufasil. Ahsanallahu. Allahunya itu tebal apa tipis? Ahsanallahu apa ahsanallahu? Ahsanal tebal apa tipis? Tebal. Jadi lafaz Allah itu kalau sebelumnya berharokat fathah sama dhamma dibaca tebal. Ahsanallah. Berikutnya kan ahsanullah. Tapi kalau ahsanillah, kalau nilai itu tipis. Bismillah nggak boleh, bismillah nggak boleh. Nah itu caranya diatur. Ada namanya istilahnya tarkik sama tafkhim. Dibaca tebal, dibaca tipis. Ro juga begitu. Ro kalau berbaris di atas dibaca tebal. Alam taro. Kalau berbaris tari, ya tipis. Ya gitu. Ilaika wala tab. Tab bacaan apa? Qalqalah. Al fasada fil ard. Ada tanda wakaf. Wakaf apa namanya nih? Koplamnya itu Pak Win. Wakaf apa namanya Pak Win? Ini singkatan ini. Koplamnya itu singkatan. Sama dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini koplamnya singkatan dari wakaf aula. Ya, kalau sotlamnya wasol aula. Lebih baik dibaca terus daripada berhenti. Kalau napasnya masih kuat. Tapi kalau ini walaupun napasnya masih kuat, kalau ada tanda begini harus ya berhenti. Wala tabghil fasada fil ard. Kalau tidak berhenti berarti nggak paham ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin.
Ada yang dengung? Yang mana? Inna min tasdid dengung tadi. Innallah bukan innallah ya, innallah. Yuhibbul mufsidin. Apa namanya, mad tabi'i, semua mad tabi'i kalau ditempati waqaf maka panjangnya harus bertambah. Boleh 3, boleh 4 sampai 5. Jadi boleh gini. La yuhibbul mufsidin. 2. Yuhibbul mufsidin. 3, 4. Yuhibbul mufsidin. 5. Tidak boleh. La yuhibbul mufsidin. Salah. Panjang nggak dipanjangkan. Sering orang baca Al-Fatihah itu Pak Oto. Kalau kita sholat saya nggak muni, kalau sholat apa saya nggak muni. Nah, contohnya kayak mau cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya salah semua itu. Panjang itu. Mad aridul syukur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Rata sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Coba sampai Maliki yaumiddin. Salah. Termasuk kalau kita membaca Fatihah kirim doa kalau sering itu. Saya tak perhatikan Pak Wata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Mad aridul sukun itu lebih panjang daripada mad tabi'i. Sekurang-kurangnya 3 ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah lagi perut? Apa nggak nyambung? Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau Rahim nggak panjang, perut artinya. Sama dengan Alhamdu dengan Alhamdu. Hati-hati. Alhamdu salah, yang benar alhamdu ha. Nek alhamdu salah juga. Ono kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa artinya kalau gitu? Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang mati. Ar-Rahim itu artinya mati, Pak. Apa? Kayak lampu itu loh, apa namanya itu? Nek lampu mati namanya apa? Padam ya? Mati ya gitu. Ar-Rahim ya. Jadi jauh sekali. Maka salah makhraj, salah makna, salah panjang pendek, mad tabi'inya yang salah itu salah makna. Tapi kalau yang mad wajib sama mad jaiz itu kurang panjang, salah juga tapi enggak merusak makna. Waladhdallin, kurang itu, mestinya 6. Waladhdallin. Itu yang pas. Tapi kalau kurang, waladhdallin. Salah, tapi tidak merusak makna. Kesalahan yang seperti ini disebut kesalahan ringan. Kesalahan yang berat itu sampai merubah makna Quran. Contohnya kalau salah harokat, salah makhraj, salah panjang pendek, salah tasdid. Bertasdid tidak ditasdid, tidak tasdid malah ditasdid. Kan sering orang baca Quran itu, kewalek-walek kayak gitu. Kenapa begitu? Pelajaran tajwidnya belum selesai, keburu berhenti belajar Al-Quran. Makanya kita di sini cobalah. Wes, selesai. Tahsin tilawahnya sudah selesai. Sekarang kita akan mengkaji apa maknanya sesuai dengan ini. Lihat. Lihat ya. Wabtaghi artinya? Pak Iman artinya? Wabtaghi artinya? Apa artinya wabtaghi? Dan carilah. Perintah. Kalimat perintah apa ya? Dan carilah, ini anak lainnya, dan carilah, berdirilah, tersenyumlah, berbicaralah, duduklah, dan carilah. Fima, pada apa yang, atau maksudnya pahala, ya. Dan carilah pahala. Atakallahu ad-daro al-akhirata. Ya, saya. Jadi kalau diterjemahkan supaya gampang pahami begini kalau bahasanya. Wabtaghi dan carilah, apa yang disuruh cari? Ad-darul akhirata. Apa artinya ad-darul akhirah? Kampung akhirat itu maksudnya
kesenangan, kebahagiaan akhirat. Jadi kalau diterjemahkan secara ini kayak gini. Tapi ini karena bahasa Quran nggak boleh saya kayak roba ya. Jadi gini dulu. Wabtagi dan carilah. Apa yang disuruh cari ke sini dulu? Ad-darul akhirata. Kampung akhirat itu maksudnya kebahagiaan akhirat ya. Ad-darul akhirata. Nah, ini sudah ya. Kini supaya dan carilah ad-darul akhirat, kampung akhirat, maksudnya kebahagiaan kehidupan negeri akhirat harus dicari. Kalau nggak dicari nggak bakal dapat. Ini perintahnya, cari. Print ya. Pakai apa mencarinya? Ini baru ada di sini. Fima atakan tadi saya ya. Fima artinya apa? Dengan apa saja atakallahu. Ya. Kalau susun dan carilah dengan apa saja yang Allah datangkan kepadamu. Apa yang disuruh cari? Ad-darul akhirah. Ya sama juga, tapi yang lebih gampang dipahami. Wabtagi dan carilah ad-darul akhirata, kepentingan negeri akhirat, jangan kampung ya, kalau kampung gak enak. Kepentingan negeri akhirat, kepentingan kehidupan akhirat. Ya, carilah kebahagiaan. Kalau tidak dicari nggak bakal dapat, dicari saja belum tentu dapat. Pakai apa mencarinya supaya kita selamat di akhirat nanti? Fima, dengan apa saja atakallahu yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya apa saja yang Allah berikan kita kepadanya harus dimanfaatkan, digunakan untuk mencari kebahagiaan hidup akhirat. Kalau tidak begitu, rugi benar kita dan celaka benar kita. Nah sekarang ini ya, yang Allah berikan kepada kita itu apa Pak di sini? Coba kita rasakan Pak Gus. Yang Allah berikan kita selama hidup dunia ini apa? Coba. Nggak bisa ngitung kalau mau dihitung. Tapi yang penting-penting apa misalnya? Uang, boleh uang, uang. Kesehatan nggak bagus? Kesehatan. Ya, kesempatan juga ya. Ya kesempatan. Terus umur kita kan nggak hidup terus. Umur. Mobil nggak bagus. Mobil masuk. Ya tenaga. Tenaga ini tidak selamanya kita selalu kuat. Nanti ada kalanya kita nggak bisa apa-apa. Apa? Oh, baik ya. Banyak ya, coba yang kalau mau dihitung semua Pak Pur nggak mungkin Pak Pur, banyak Pak Pur, yang gampang-gampang aja. Ya. Katanya Pak Agus tadi uang, semua orang diberi uang oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi umur, diberi tenaga, apalagi panca indera, apalagi lah ya panca indera, organ tubuh. Ya, organ tubuh pokoknya sehat. Kalau mobil, rumah, HP, masuk nggak? Terutama HP sekarang paling banyak menyita waktu. HP kita ini bisa nggak digunakan untuk mengantarkan kita menuju akhirat, selamat? Bagaimana caranya supaya HP bisa nuntun kita menuju akhirat? Pakai di HP-nya itu diisi dengan aplikasi Quran hadis. Jangan cuma lihat game kayak anak-anak cilik. Itu bahaya. Nah ini ya, HP masuk di sini. HP, ya TV, radio. Ini kan harta semua, termasuk mobil. Nah, mobilnya dipakai sholat Jumat, sepeda motornya dipakai ke pengajian. Masuk. Itu yang dimaksud fima atakallah. Ya ini ya. Coba diperhatikan. Kalau tidak dijelaskan kayak gini nanti kita nggak paham. Ya, jadi coba perhatikan. Carilah
Ini diperintah oleh Allah, kita carilah. Siapa yang disuruh mencari? Orang yang beriman, ya kita ini orang beriman. Suruh nyari apa? Ad-darul akhirata, kebahagiaan, keselamatan, kampung akhirat, negeri akhirat. Karena kita semuanya mau menuju ke akhirat. Tujuan hidup kita kan akhirat, Pak ya. Masa dunia? Orang kafir itu tujuan hidupnya dunia, Pak Hadi. Orang beriman, dunia bukan tujuan kita, akhirat. Carilah. Karena akhirat ini, orang kalau tidak beriman, pasti banyak dilupakan. Yang beriman saja, kadang-kadang akhirat gak pasti penting. Apalagi yang tidak beriman. Carilah kebahagiaan, keselamatan, kesenangan, kesejahteraan, kehidupan negeri akhirat. Ya. Terus pertanyaan, pakai apa kita mencarinya? Modalnya apa modalnya? Modalnya itu fima ataqallah, dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu. Dengan apa saja Allah berikan kepada kita. Ya ini antara lain. Nah. Diberi uang, uangnya lebih banyak dipakai merokok apa sedekah ke masjid? Ayo jujur Pak Iman. Banyak dibelikan rokok uangnya atau banyak yang ditabung di masjid untuk akhirat? Nah, nggak masuk sudah rokok. Padahal merokok itu ada ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau beli rokok kok nggak mikir-mikir, kalau mau nabung ke masjid kok cari uang yang kecil? Nah, nggak masuk ini, nggak masuk. Nah, apalagi uang ya, kesehatan. Banyak orang kalau sudah sakit, aku kepingin ke masjid, kepingin sholat jamaah, kepingin ngaji kayak Pak Iman, kayak Pak Win rajin ngaji. Tapi sudah lumpuh baru mulai gitu. Sudah gak bisa apa-apa. Waktu sehat tadi masa ingat. Ada orang yang mau berbuat baik tapi tidak sehat. Ada orang yang sehat tapi tidak mau. Ada orang yang mau tapi tidak sempat. Maka inilah ya. Kesehatan, kesempatan, umur termasuk tenaga. Ini maksudnya ayat ini. Apa saja yang Allah berikan kita, termasuk rumah. Ya, Pak Iman, rumah kita itu jangan sampai tidak pernah ditempati baca Quran. Nek ono rumah, ada rumah tidak pernah ditempati baca Quran, tidak ditempati berzikir, tidak pernah ditempati sholat. Ketahuilah, rumah itu sarangnya setan, kata Rasul. Iya betul, seperti kuburan. Apa yang membuat setan betah di rumah? Ya. Satu yang membuat setan ya. Orang setan betah di rumah itu, pertama, rumah itu nggak pernah ditempati ngaji, nggak pernah ditempati sholat. Nek punya kora-kora, numpuk kora-kora, nggak dicuci sampai malam. Oh, terus seneng banget setan itu. Iya. Kora-koranya dibuat nginep itu ya, nggak dibersihkan. Ya. Terus apa lagi? Pintu rumah dan jendela tidak ditutup. Itu setan itu. Ini dijelaskan di dalam beberapa kitab ya. Kemudian orangnya kalau makan, minum, mau tidur nggak berdoa. Setan nginep di rumah itu. Ya. Cepet. Ya. Kemudian kalau orang masuk rumah, ya, keluar rumah tidak diusir setannya dulu. Diusir saja belum tentu lari, apalagi tidak diusir. Nah, itu kata Nabi. Nah, maka caranya supaya kita ini tidak gini, maka ini satu-satunya jalan. Ya ini. Nah, rumah kita itu. Maka kalau ada rumah, mau masuk ke rumah harus salam. Ya itu. Iya. Meskipun tidak ada orang di dalam itu, bukan orang, ada makhluk. Di rumah itu pasti ada makhluk halus yang namanya jin. Semakin lama rumah itu ditinggal, apalagi lampunya tidak dimatikan, jin itu berpesta pora Pak di dalam itu Pak. Maka kata Nabi, waspadalah kamu terhadap makhluk Allah yang mereka tahu kamu, sementara kamu tidak tahu dia. Ya, maka setan itu kalau kita ditabrak setan kita sakit. Maka kadang-kadang orang-orang Jawa bilang sawanan apa mana itu ya, apa mana, angin duduk, apalagi ya. Ya itu sebetulnya itu gitu, sentuh setan. Nah ini paham ya sampai di sini ya.
Jadi ayat ini menyuruh orang-orang beriman kita semua ini supaya akhirat itu dicari, dipersiapkan, dicari saja belum tentu ketemu, apalagi kalau tidak dicari. Bagaimana cara mencari akhirat itu? Gunakan kesempatan, gunakan harta, gunakan uang, gunakan mobil, gunakan rumah, gunakan tenaga, gunakan panca indera, gunakan organ tubuh, gunakan HP dan semua fasilitas yang diberikan. Gunakan untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah. Saya kalau baca HP sampai berjam-jam juga, Pak Iman. Tapi aku bukan pakai lihat game sama istilahnya main-main apa namanya itu. Saya baca Quran di HP, hadis saya. Karena di HP itu mau diisi apa aja sekarang, artikel Quran ada semua, mau video apalagi ceramahnya siapa saja seluruh dunia ada bisa. Itu kita gunakan. Berarti HP kita itu mengajak untuk ke kampung akhirat. Paham sampai di sini? Ya, sebentar. Selanjutnya, wala tansa nasibaka. Coba lihat. Mana tadi ayatnya? Nah, jadi wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ini perintah ya bawa ya. Ini perintah pertama, ini isinya perintah pertama. Apa perintah Allah? Orang-orang beriman disuruh mempersiapkan segala sesuatunya untuk keselamatan kebahagiaan di akhirat. Allah nyuruh ditunjukkan caranya. Bagaimana caranya? Gunakan semua karunia Allah yang diberikan kepadamu. Gunakan. Gunakan. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini, Pak Win, saya tanya, Pak Win, kenapa kok makan? Nah, nggak kena itu. Pak Iman, kenapa Pak Iman kok tidur? Nah, nggak kena. Nggak kena gitu kayaknya. Ya. Jadi menggunakan semua karunia Allah yang diberikan kepada kita, digunakan dengan sebaik-baiknya, itu dalam bahasa lain berarti bernilai ibadah. Jadi, kenapa Pak Uin makan? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenapa Pak Iman kok tidur? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenapa kok Pak bekerja? Begitu Pak caranya. Coba saya tanya, kenapa kita sebagai suami soro-soro kok kerja, berangkat pagi, pulang besok pagi lagi? Untuk siapa itu sebetulnya? Demi anak apa demi apa itu? Pak Woto yang benar. Demi anak apa demi ibadah? Ya itu Pak. Ini ayat ini. Menggunakan semua karunia yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada kita dalam rangka mencari pahala. Pahala loh tadi sini. Karena yang bisa memberi pahala itulah yang disebut ibadah. Maka kalau kita makan tidak bernilai ibadah, betapa ruginya kita banyaknya ya. Minum tidak bernilai ibadah, berapa ruginya? Kawin tidak bernilai ibadah, berapa ruginya kita? Carilah kebahagiaan, keselamatan, ketentraman. Nanti kehidupan di akhirat pakai apa mencarinya? Semua yang Allah berikan kita sebagai karunia, baik itu umur, kesempatan, waktu kita gunakan. Kalau itu kita gunakan seperti itu, berarti semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Karena ayatnya apa itu Pak Woto? Tiadalah aku ciptakan bangsa jin kecuali ya, surat apa itu? Az-Zariyat 53 ya. Az-Zariyat 53. Tiadalah kata Allah, tiadalah aku menciptakan makhlukku yang bernama jin dan manusia kecuali kami beri tugas, tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi makan karena ibadah, tidur karena ibadah, bekerja karena ibadah, belajar karena ibadah semua. Kalau karena ibadah semua berarti itu ad-darul akhirah. Gitu loh Pak ketemunya. Oke, sudah ya satu perintah. Ini ada larangan lagi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya apa? Jangan kamu melupakan nasibaka, bukan bagimu, bahagianmu. Minad dunya. Apa ini maksudnya ayat ini? Kepentingan dunia itu kesenada, tidak boleh diabaikan. Nggak boleh orang sholat saja di masjid terus-terusan nggak keluar ibadah, nggak begitu maksudnya.
Apa contohnya kepentingan kebahagiaan dunia? Contohnya, makan, apalagi berpakaian, tidur itu kepentingan dunia, Pak. Nggak boleh kita itu namanya kalau tidak tidur, tidak ini namanya menyiksa diri, nggak boleh dilarang juga oleh Allah. Nah, itu walaupun kita memang ibadah itu penting, tapi bahagian-bahagian tubuh itu perlu diistirahatkan. Kalau tidak istirahat kita sakit. Tubuh itu perlu diberi makan yang sehat, perlu diberi minuman sehat. Kalau tidak kita lakukan kita sakit. Perlu silaturahmi itu, kita kalau tidak bisa silaturahmi itu di rumah terus nggak mau ke masjid, nggak punya kenalan. Repot juga kalau apa-apa nggak punya kenalan, nggak bisa nolong orang. Oh, gitu ya. Itu tentang kepentingan dunia itu. Jangan apa namanya Pak yang menyingkir dari orang itu, nggak mau ikut menyingkir ke gunung apa namanya itu ya? Bukan. Pokoknya nggak mau tahu dengan urusan manusia itu. Apa namanya itu ya? Mengisolasi diri dari keramaian gitu ya. Ada orang kayak gitu. Isu salah itu. Salah. Wes, aku nggak mau ikut-ikut di kampung, nggak mau ngurusin RT, nggak mau ngurusin RW, nggak mau ngurusin masjid lah, apa itu loh, buang-buang waktu. Misalnya itu salah besar. Kata Nabi, malam yahtamu bi umuril mu'minin atau bi umuril muslimin laisa minna. Loh, bukan main Pak Oto. Bukan umatku, kata Nabi. Kalau ada orang yang acuh, tidak mau ikut cawe-cawe ngurusin tentang kepentingan umat Islam maksudnya. Bisa nggak kita hidup kalau nggak ada ketua RW? Ya nggak bisa. Bisa nggak kita hidup nggak ada ketua RT? Tidak ada lurah, tidak ada camat, sampai nggak bisa. Ya. Tidak ada yang ngurusin masjid, cuma dibangun, nggak ada jamaah, nggak bisa kita. Oh nggak mau ke masjid, apa di masjid itu rewel orang aja gini misalnya, nggak bisa. Kalau ada orang yang mengisolasi diri seperti itu, kan nggak diakoni oleh Rasulullah, bukan umatku. Jadi nggak boleh kita. Dan itu termasuk walatan sanasibakaya, tidak boleh melupakan itu. Kan itu urusan dunia itu juga. Ya. Cuman banyak salah paham orang mau memahami ayat ini lah ini Pak Oto katanya dunia dan akhirat. Kalau pertanyaan, sikap orang beriman menyikapi kehidupan akhirat dan dunia itu mana yang didahulukan? Duniakah yang lebih didahulukan karena kita hidup di dunia? Yang kedua, negeri akhiratnya yang harus kita pentingkan karena kita semuanya menuju ke akhirat? Atau yang ketiga, harus seimbang? Pak Agus, yang benar. Tapi banyak orang mengatakan itu. Banyak mubalik. Dunia dan akhirat harus seimbang. Iya. Ya nanti kita ke situ. Tapi kita luruskan dulu. Kalau ada yang mengertikan ayat ini, wabtagu fima ataqallahu darul akhirah masibanya. Berarti dunia dan akhirat itu harus seimbang. Luruskan. Nggak benar tuh. Nggak benar. Ya yang betul kan itu gitu aja. Kenapa? Dunia ini buat orang beriman bukan tujuan. Tujuan kita akhirat. Dunia ini apa? Sarana. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunia ini sarana, kalau kita pergunakan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ini yang menghantarkan kita menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Jadi orang beriman itu bukan dunia. Paham ya? Nggak bisa Pak, dunia dan akhirat mau dibanding. Pertanyaannya, berapa lama Anda mau hidup di dunia? Paling antara 50-70 tahun. Berapa lama di akhirat? Abadan. Sekali berangkat belum ada yang pernah pulang. Terus mau seimbang, nggak iso. Secara terakal nggak bisa. Maka artikan dunia dan akhirat harus seimbang. Salah. Yang benar orang beriman itu harus akhirat. Maka diperintah di sini. Kalau dunia itu walaupun nggak disuruh, orang memang sudah senang sama dunia, betul. Contohnya orang kafir itu loh. Orang kafir itu kayak ibadah, dunia lah sudah. Karena yang dianggap kehidupan itu hanya dunia. Akhirat orang kafir nggak percaya alam kubur, padang mahsyar nanti titian surga, nggak percaya orang kafir. Makanya dunia saja. Kalau gitu Pak, kalau disuruh cari dunia itu akhirat. Dunia. Itu ujian itu. Videonya ya. Ada gini keren.
Siapa yang menanam padi, rumput ikut tumbuh. Orang yang menanam rumput, apa tak padinya ikut tumbuh? Enggak. Artinya orang kalau orientasinya selalu akhirat yang dipikir, misalnya dunianya ikut bagus, ikut dunianya. Tapi kalau hanya memikirkan dunia, iya, jadi cuman nggak boleh dilupakan juga. Coba sampean kiai-kiai di pesantren itu, ono saya melarat. Nggak ada kiai jualan pulsa, jualan minyak tanah kayak gini. Cukup itu. Cuman ngajari aja santrinya, cukupi. Pagi-pagi buka pintu, tok, dibuka pintunya. Ada yang datang, bawakan bandeng. Pak Woto datang bandeng 10 kilo, habis panen bandeng. Besok pagi, tok, ke mana? Haji Jumari, habis panen mangga. Beli. Coba Pak Iman ada sama Pak tok lagi ke pintunya, mau nagih utang itu. Ya, itu aja gini. Itu contoh bahwa kalau akhirat itu tadi, siapa yang menanam padi, akhirat. Ya, itu. Jadi akhirat. Cuman dunia jangan dibanding, harus seimbang, salah. Orang beriman itu harus akhirat dan caranya ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana caranya ke akhirat? Ya ini, apa yang Allah berikan kita, gunakan semuanya itu bernilai akhirat. Makan untuk ibadah, minum untuk ibadah, apalagi sholat untuk ibadah, semuanya ibadah. Kalau tidak ibadah, rugi sekali kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti akan berlanjut, tidak mungkin selesai ini. Nanti masih ada wa asin kama sanallahu lagi. Baik. Ini ayat ini penting. Ya. Kesimpulannya, orang beriman itu bukan dunia yang harus dipentingkan, ya. Tidak boleh juga harus seimbang, tapi yang benar orang beriman harus akhirat orientasi berpikirnya, karena semuanya menuju akhirat. Adapun dunia hanya sarana, gunakan sarana untuk menghantarkan kita. Kalau sudah seperti selesai masalahnya ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Kita dilipat gandakan pahalanya. Andaikan kita memiliki salah dan dosa, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita. Mari kita senantiasa beristighfar kepadanya dan bertaubat kepadanya. Kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas Pak, awas miring Pak, jatuh Pak.